Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian sebelumnya. Man aktsara minas sholati, barang siapa yang memperbanyak bersolawat alayya, kepadaku, kata Kanjeng Nabi, fi hayatihi, ketika di masa hidupnya. Kalau kita memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi selagi kita masih hidup di dunia ini, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah akan memerintahkan seluruh ciptaan-ciptaannya, seluruh makhluknya, ayyastaghfiru, supaya makhluk itu memintakan ampun kepada orang tersebut, ba'da mautihi, setelah matinya orang itu. Jadi kita memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi itu seperti halnya kita menabung. Ya, hari ini kita memperbanyak sholawat, nanti kalau sudah mati akan dimintai ampunan, ya, oleh seluruh makhluk-makhluk Allah. Jadi membaca sholawat itu sangat luar biasa besar manfaatnya. Wa qala alaihi salam, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, fa innaha nurun fil qalbi, karena itu akan menjadi lentera di dalam kubur. Kalau kita di dunianya selama masih hidupnya sering membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, perbanyak membaca sholawat. Kalau nggak ada kerjaan, mending baca sholawat. Atau sambil kerja juga lebih bagus ya, membaca sholawat daripada ngayal kemana-mana. Kita kadang-kadang kalau lagi kerja tuh nggak fokus, ya, nggak fokus. Mending baca sholawat. Insya Allah kerjaan kita beres, pikiran kita tenang, ya, kita juga bisa lebih fokus. Kita ini sulit berkonsentrasi. Sebab apa? Sebab hati kita ini kosong. Hati dan pikiran kita ini kosong. Atau bahkan mungkin dimasuki sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang tidak jelas. Bagaimana besok, bagaimana anak saya sekolah nanti, bagaimana istri saya melahirkan nanti. Pikiran yang macam-macam itu malah menjadi penyebab kita tidak bisa konsentrasi. Daripada seperti itu, mendingan membaca sholawat. Ya, kita orang awam yang paling mudah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Terus dibaca sholawat, sallallahu ala Muhammad. Pelan-pelan saja, nggak usah sallallahu ala Muhammad, pelan-pelan. Kita sambil menikmati sisa umur kita, sambil kerja, sambil beraktivitas, baca sholawat. Itu lebih bermanfaat. Mudah-mudahan saja dengan membaca sholawat ini lama-kelamaan akan muncul rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Jadi disuruh memperbanyak baca sholawat itu artinya kita disuruh untuk belajar mencintai Rasulullah, belajar mentauladani Rasulullah, bukan sekedar membaca sholawat, ya, tapi belajar untuk cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, mencintai Kanjeng Nabi itu tentunya kita harus mengenal dulu siapa itu Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal, bagaimana kita bisa mencintai? Tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita ini justru mengenal Rasulullah tapi dengan informasi yang salah. Jangan sampai di dalam pikiran kita Rasulullah itu justru manusia yang biasa-biasa saja.
Malah justru kadang-kadang kita ini menempatkan Rasulullah pada tempat yang hina. Ini kita ulangi lagi seperti kajian sebelumnya, bahwa jangan sampai kita melekatkan sesuatu yang tidak pantas kepada diri Rasulullah. Seperti halnya kita ngomong sunnah Rasul, kemudian ya dalam tanda kutip sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak pantas, tidak perlu diungkapkan. Malam Jumat ngomongnya sunnah Rasul, istri 4 ngomongnya sunnah Rasul, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam pikiran kita ini udah dicekoki dengan sesuatu pemahaman, sesuatu informasi bahwa Rasulullah itu hanya sebatas seperti itu. Kita tidak pernah belajar bagaimana ketabahan seorang manusia yang sangat luar biasa. Ya, dari mulai masih dalam kandungan, dilahirkan dalam keadaan yatim, ya, bertubi-tubi cobaan yang harus dilalui oleh Rasulullah. Harusnya kita belajar dari sana. Oh, berarti Rasulullah itu adalah orang yang sangat tegar, orang yang sangat tabah, orang yang sangat sabar, orang yang sangat gigih rajin. Ditinggalkan oleh ayahnya, ditinggalkan oleh ibunya, tapi tidak putus asa. Ya, tetap semangat. Hidup sebatang kara, tapi beliau mampu melewati ujian yang begitu berat itu sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Jadi belajar mencintai Rasulullah itu harus benar-benar hati-hati ya. Masya Allah. Kita ini ngomongnya memuliakan Rasulullah, tapi kita sendiri yang menghinakan Rasulullah. Coba bapak-bapak bayangkan, Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak boleh dilukiskan, tidak bisa digambar. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengimajinasikan Rasulullah seberapa besar kesempurnaannya. Tidak ada yang mampu. Sehingga kalau dipaksakan digambar, dilukis, maka lukisan atau gambar itu pasti sangat jauh berbeda. Nabi Yusuf itu manusia yang paling tampan. Di alam dunia itu Nabi Yusuf adalah laki-laki yang paling tampan. Jadi awalnya kan gini, Siti Zulaikha tuh tergila-gila sama Nabi Yusuf, sehingga Siti Zulaikha ini dicemooh sama teman-temannya. Ngapain kamu ini suka demen tergila-gila sama budak? Memangnya nggak ada pangeran, nggak ada orang yang lebih mulia? Kamu belum tahu aja, kata Siti. Emang seberapa tampannya manusia itu? Ya udah, sekarang kalau kamu penasaran, mari kita uji coba. Diuji coba, disuruh berdiri, jejer, baris, dikasih pisau sama apel. Begitu Nabi Yusuf keluar, semuanya terbelalak. Ya Allah, ini bukan manusia, katanya. Ini adalah malaikat. Sampai jarinya sendiri diputus nggak kerasa. Itu Nabi Yusuf. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf itu masih separuhnya Kanjeng Nabi. Lalu kenapa kita ini yang merasa umatnya, yang mengaku cinta Rasul, justru kita sendiri yang menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kanjeng Nabi itu dilukis saja tidak boleh, tapi kita meletakkan sesuatu yang hina. Bahkan ada yang ngomong Nabi itu istrinya banyak, tukang kawin dan sebagainya. Ini informasi-informasi yang masuk ke diri kita ini sebenarnya adalah informasi yang sangat menyesatkan. Nabi Muhammad SAW yang dilakukan selama hidupnya itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi sesuai dengan perintah Allah dan punya tujuan. Kenapa
Nabi Muhammad menikahi ini, kenapa Nabi Muhammad menikahi ini. Bukan karena dorongan hawa nafsu, tapi karena diplomasi. Diplomasi itu untuk ngolok. Zaman dulu orang-orang itu susah untuk diajak bersatu dengan Kanjeng Nabi, sehingga salah satu dari mereka itu dinikahi. Kalau udah dinikahi kan akhirnya menjadi saudara. Nah ini Kanjeng Nabi itu diplomasi handal, sangat pintar untuk melobi, ngajak raja-raja untuk supaya masuk Islam dengan mengirimkan surat dengan kalimat yang sangat menyentuh hati. Sehingga banyak sekali di antara raja-raja itu dengan surat yang dikirimkan oleh Rasulullah, begitu pertama dibuka dan dibaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung bergetar hatinya. Diplomasi. Jadi jangan sampai kita ini mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi justru kita sendiri yang menghinakan Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru minas shalat." Memperbanyaklah kalian membaca sholawat alayya untukku. Fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar. Karena dengan memperbanyak sholawat itu akan bisa meredupkan kemurkaan Allah. Jadi kalau kita merasa berbuat dosa, merasa banyak melakukan dosa, salah satu cara untuk bertobat kepada Allah yaitu dengan membaca sholawat. Baca sholawat. Di samping membaca Astaghfirullahaladzim, juga membaca sholawat. Insya Allah sholawat itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Wa tuhinu kaidas syaitan, dan juga membaca sholawat bisa mengalahkan godaan setan. Jadi termasuk kalau kita lagi digoda, kita banyak godaan, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang kurang baik, di tengah-tengah prostitusi misalkan, di tengah-tengah, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Insya Allah godaan-godaan itu tidak akan bisa menyerang kita. Jadi salah satu terapi untuk membentengi kita, membentengi hati kita agar tidak tergoda, yaitu juga dengan membaca sholawat.